Alasan kami tidak menyamakan Yesus dengan Allah yang Maha Kuasa. Oke, beberapa alasan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Yesus, tapi menegaskan dia sebagai juru selamat, Mesias, dan juga Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi jangan terlalu diambil hati ya buat teman-teman yang mungkin berbeda pandangannya dengan kami. Oke, beberapa alasan ini kita ambil dari sumber-sumbernya ya. Jadi cukup tonton, kalau kurang pas bisa di komen. Makasih. Yang pertama adalah, jadi Allah ya adalah Allah, ya satu-satunya, dan tidak ada lagi yang setara dengannya. Jadi tidak ada Elohim atau tidak ada Allah selain daripada Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Dia, ya. Jadi kita harus paham bahwa satu-satunya Allah ya hanyalah Allah Yahweh yang mengutus Yesus sebagai Mesias. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di sini. Yesaya 42 ayat yang pertama dan ayat ke-6. Oke, jadi tidak ada yang sebanding dengan Allah itu sendiri. Allah tidak sebanding dengan siapapun. Sebaliknya justru malah dia mengutus Yesus untuk menebus. Tapi penebus hanyalah Allah. Oke. Nah, sekaligus Yahweh menyebut Yesus sebagai hamba. Lalu ketika menyebut Mesias sebagai hambanya, tentu di sini kita lihat bahwa Yahweh jauh berkuasa mengatasi siapapun, ya. Dan dia mampu atau punya kuasa untuk mengutus Yesus. Ya, Yesus Kristus ialah utusannya dan juga hambanya. Jadi jelas di sini kita tidak menyamakan karena Yesus ini adalah yang diutus oleh Yahweh, yaitu Bapa. Nah, teman-teman, untuk menegaskan atau membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Jadi mari kita buka di, bosan kan lihat Yohanes 17 ayat 3? Oke, ya udah kita cari referensi lain, yaitu Yohanes 5 ayat 46. Bisa baca sendiri ya, di sana di kurang lebih Yesus mengatakan bahwa harusnya kamu kalau percaya sama Musa, kamu juga percaya sama aku, Yesus. Sebab Musa menulis tentang aku. Nah, lalu juga tulisan Musa tentang Yesus itu ada di Ulangan 18 ayat yang ke-18. Ya. Jadi memang sudah telak sekali bahwa Ulangan 18 ayat 18 sampai ayat selanjutnya itu sangat persis jika disandingkan kepada Yesus. Jangan marah jika disebut nabi. Kenapa? Karena diutus memang diutus memang oleh Allah kepada orang Israel gitu ya. Kebelibet ngomong. Nah, lalu kalau teman-teman berpendapat ya kan, lah Yesus kan juru selamat, kok bisa nabi? Lah emang kenapa salahnya? Juru selamat kan juga dikaruniakan. Di Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia. Nah, itu ayat yang menjelaskan banget bahwa perkenan Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Ya, hamba yang sangat dikasihi, hamba yang sangat kepadanya Bapa berkenan itu ya hanya Yesus.
Sebab kalau Yesus bukan hamba Allah, nggak mungkin kitab Yesaya menuliskan demikian. Ini hanya membaca yang tertulis, bukan tafsir-tafsir. Kita membaca dan lalu kita berpikir, bukan mentafsir, oh itu karena begini, oh itu karena begitu. Enggak. Ini baca dan ya udah lihat gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang sesat lu, antikristus lu, apa ya, ngaca. Ya. Oke, lalu itu tadi udah jelas bahwa Yesus itu adalah diutus memang sama Allah, ya, oleh Allah. Dan yang berikutnya masih ada banyak lagi, ya. Pertama, kenapa nggak setara itu karena ya yang paling besar alasannya adalah pengutusan. Karena kalau Allah itu pasti justru yang mengutus, ya. Allah yang maha kuasa itu pasti mengutus, bukan diutus. Jadi kalau ada dua substansi yang berbeda, tentu kalau ada, jadi sifat kealahan itu jelas ya, harus dia yang maha kuasa dan di atas dia itu tidak ada yang lain gitu. Jadi ketika ada yang lain, ada yang lebih di atasnya, ketika dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 23 Kristus milik Allah, 1 Korintus 11 ayat 3 kepala Kristus ialah Allah, artinya ya demikianlah yang tertulis, ya. Artinya di atas Kristus adalah Allah. Jadi kalau Allah masih punya Allah, berarti bukan Allah maha kuasa, karena masih punya Allah. Udah, itu aja. Jadi kami tidak menyetarakan dia dengan Allah yang maha kuasa, yaitu Bapa Yahweh Elohim, karena Kristus masih punya Allah juga. Salam santun, salam sayang, salam kasih dari saya yang kalian mungkin sebagian besar benci. Makasih udah nonton, udah dengerin. Dan semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, gak usah marah-marah bro. Oke? Dah, shalom.